When the ocean tries and turn this road, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and turn this road, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and turn this road, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean tries and turn this road, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean tries and turn this road, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your
between my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur atas pimpinan Tuhan, kita dapat kembali bersama-sama beribadah pada pagi hari ini secara online. Dan hari ini kita secara khusus memperingati Hari Anak. Selamat buat anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau berterima kasih untuk Komisi Anak dan Saudari Rosalinda Haryanto yang akan mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Juga terima kasih untuk penginjil Licu yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang hari ini melayani, baik sebagai pemimpin pujian, singer, pemain musik, melayani di sound system dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, sehubungan dengan tingginya lonjakan jumlah orang yang terpapar COVID saat ini, maka demi keselamatan bersama, kita semua masih dihimbau untuk beribadah secara online di rumah kita masing-masing. GKI Immanuel Malang membuka kembali kelas katekisasi online bagi mereka yang ingin dibaptis. Kelas katekisasi akan dimulai tanggal 8 Agustus 2021
Baptisan dewasa dilakukan bagi mereka yang sudah berumur 15 tahun. Saudara-saudara yang ingin mendaftar untuk dibaptis dan ikut katekisasi, silakan menghubungi Tata Usaha GKA di nomor yang tertera di layar saudara. Gereja kita akan mengadakan pembinaan bagi orang tua dan berdoa bagi anak-anak kita melalui Zoom pada tanggal 27 Juli jam 18.30 malam dengan tema memberkati anak-anak kita. Diharapkan orang tua bersama-sama dengan anak-anak semua bisa mengikutinya dan kita akan berdoa bersama-sama. GKA juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari Rosalinda Haryanto, mahasiswa STT Saat yang telah menyelesaikan masa praktek 2 bulan dengan baik pada hari Minggu ini. Dan pada hari Senin tanggal 26 Juli besok, Saudari Rosalinda akan kembali ke Saat untuk melanjutkan studinya. Kami atas nama seluruh jemaat, majelis dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih dan selamat belajar. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan saudara hambanya yang setia. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9 akan diadakan jam 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan jam 5 pagi setiap hari dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diajak untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan sehubungan dengan adanya pembinaan orang tua dan anak, maka persekutuan doa Selasa malam pada tanggal 27 Juli 2021 dijadikan satu dengan pembinaan orang tua dan anak. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel. Sabtu ini adalah minggu kelima, untuk itu komunitas online pemuda remaja pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 dijadikan satu pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 5 sore. Minggu depan tanggal 7 kita akan bersama-sama kembali beribadah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Tikyo Harjowono dengan tema dukungan bagi para pemimpin. Minggu depan kita juga akan bersama-sama menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus. Roti dan anggur perjamuan kudus dapat diambil di gereja dengan menghubungi penginjil Licu pada nomor HP berikut ini. Demikian seluruh warta kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Adalah anugerah Tuhan kita boleh bertemu lagi pada hari ini. Hari ini adalah Hari Anak, kita akan memperingatinya. Kita bersyukur untuk Tuhan sudah memberikan kita anak-anak kepada kita. Dan marilah kita pada hari ini boleh berbakti dan kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang kita sudah nikmati sampai hari ini. Mari kita akan memulai kebaktian kita dengan kita bersaat teduh.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintah-Nya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari, berilah hormat kepada Allah kita, Allah yang Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita terus berikan hormat pada Allah yang Maha Tinggi. Puji rahmat dan kasih-Nya dengan tiada henti. Maha Mulia pada Allah kita. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini, supaya kami dapat memuliakan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati firman-Mu, dan menikmati kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau terus menyertai kami melalui berkat-berkat firman-Mu dan bimbingan-Mu. Berkati ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Keluarga senang, mari kita doa pada Tuhan supaya Tuhan hadir dalam keluarga kita. Itu artinya kita akan mengundang Tuhan menjadi kepala dalam keluarga kita. Ada penghiburan dan semangat. Satu keluarga saling memberikan penghiburan dan semangat. Itu artinya kita mengundang anak-anak untuk mendapatkan bimbingan dari firman Tuhan, orang tua mengajar kebenaran,
dan kita boleh menikmati hidup limpah di dalam kasih-Nya. Dan kita membawa segenap keluarga terus maju. Keluarga senang. Mohon Tuhan hampir, keluarga senang, jadi kepalanya, keluarga senang. Bila Tuhan datang, limpah kasih rahmat, jadikan sempurna keluarga senang. Suami istri kasih, keluarga senang. Sama pegang iman, keluarga senang. Anak muda terima rahmat tuntunanmu, nikmat hidup limpah, keluarga senang. Mohon Tuhan ajar, keluarga senang. Hibur dan beri semangat, keluarga senang. Senantiasa sentosa, selalu ingat anugerah. Kenapa keluarga majulah, keluarga senang. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami dalam kehidupan berkeluarga ya Tuhan. Kami sebagai orang tua, kami melakukan hal-hal yang tidak sempurna. Kami bisa bersikap melukai anak-anak kami. Kami bisa menyakiti, saling menyakiti satu dengan yang lain. Kami bisa melakukan hal-hal yang merugikan mereka ya Tuhan. Ampunilah kami sebagai orang tua, ampunilah kami sebagai anak-anak, ampunilah kami sebagai kakek dan nenek, ampunilah kami di dalam segala aspek hidup kami kurang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami mendapatkan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Untuk petunjuk hidup baru, Yoel 1 ayat yang ketiga, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang di sepanjang abad dan tempat. Kita mengakui pengakuan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu boleh duduk, kita akan memuji Aku dan Seisi Rumahku. Bersama-sama melayani Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Pada saat ini kita akan mendengarkan kor dari anak-anak. Kita bersyukur untuk puji-pujian yang dipersembahkan anak-anak, biarlah ini menjadi berkat dan menguatkan kita semuanya. Anak-anak pun dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Setelah itu, firman Tuhan akan dibawakan oleh penginjil Icu. Inilah kerinduan kami anak-anak sekolah minggu. Kami ingin setia mengikut Yesus seumur hidup kami. Kiranya Tuhan mendengar doa kami. Yesus sahabatku, Kau mati bagi
Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang dalam surga, kami memohon Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu di dalam kekurangan dan kelemahan untuk menguraikan firman Tuhan. Bersabdalah Engkau kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak untuk melihat dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, hari ini adalah hari yang khusus. Kita memperingati Hari Anak. Yang setiap bulan Juli, minggu keempat, kita rayakan. Hari Anak dilatar belakangi atas kepedulian dan perlindungan kepada anak, agar anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal dengan mendorong keluarga menjadi lembaga yang pertama dan utama dalam memberikan perlindungan, dan orang tua memperlakukan anaknya menjadi lebih baik. Pagi ini tema khotbah adalah membawa anak kepada Yesus. Saudara, ada pandangan yang membawa anak kepada Tuhan merupakan sikap tidak bermoral. Ada juga yang menganggap bahwa membawa anak kepada Tuhan adalah tindakan memaksa anak. Apakah itu betul? Pertanyaan saya kembali kepada saudara. Siapakah yang membawa Anda kepada Yesus? Saya ketika menjadi anak kecil, saya dibawa kepada Yesus oleh kakak saya. Waktu itu kami masih berlatar belakang keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Waktu saya dibawa ke sekolah minggu, sejujurnya hanya tahu bahwa gereja adalah tempat ibadah bagi umat Kristen, dan saya sering mendengarkan nama Yesus yang berulang kali diceritakan atau melalui puji-pujian. Sesungguhnya saya datang ke sekolah minggu hanya untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan makanan. Saya paling kecewa atau sedih kalau setelah dari sekolah minggu tidak mendapatkan apa-apa. Namun saudara, ada lagu yang membekas sampai sekarang ini yang selalu saya ingat dan saya suka. Lagu itu adalah Anak-anak Kecil Tuhan Cinta. Lagu ini saya akan nyanyikan bersama Rosalinda. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta.
kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapa kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Demikian juga anak-anak kecil yang dibawa kepada Yesus. Barangkali mereka juga seperti saya, saudara. Mungkin tidak tahu atau hanya sekedar tahu bahwa Yesus sebagai guru atau yang banyak dibicarakan oleh orang banyak. Barangkali anak-anak kecil itu juga berpikir sama seperti saya ketika dibawa kepada oleh orang tuanya kepada Yesus akan mendapatkan sesuatu atau hadiah. Namun harapannya tidak seperti itu. Sebaliknya, anak-anak itu mendapatkan hal yang istimewa, yang terindah ketika dibawa kepada Yesus. Yesus menerima, merangkul, dan mengasihi anak-anak itu. Dan lalu memberkati anak-anak itu. Saudaraku yang terkasih, di dalam Matius 18 ayat 2-6 atau Markus 10 ayat 13-16, Lukas 18 ayat 15-17, di dalam pelayanan Yesus memakai anak-anak untuk mengilustrasikan, menggambarkan tentang iman yang seperti anak-anak. Namun di dalam Matius yang kita baca, Matius 19 ayat 13-15, di dalam perikop ini jelas bahwa Yesus benar-benar membicarakan tentang anak-anak. Bahwa Yesus mencintai anak-anak. Yesus mengasihi anak-anak kecil, bukan menjadi penggambaran atau menjadi ilustrasi di dalam pelayanannya. Mengapa orang tua membawa anak-anak kecil kepada Yesus? Anak-anak itu dibawa oleh orang tua atau orang dewasa lain yang mengasihi anak-anaknya agar mereka merindukan Tuhan Yesus memberkati anak-anak dengan menumpang tangannya ke atas mereka. Namun Yesus tampak sedih ketika melihat para murid-muridnya berusaha untuk menghalangi, mencegah orang tua. Murid-muridnya memarahi orang-orang itu yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Mungkin murid-muridnya berpikir bahwa anak-anak akan mengganggu dan tidak perlu dipentingkan. Memang saudara, di dalam tradisi orang Yahudi, anak bukan menjadi hal yang diperhitungkan. Seperti ketika Yesus memberikan makan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang, kata 5.000 orang itu hanya dihitung orang dewasa saja. Yesus melihat iman dari orang tua itu yang penuh semangat dan bertekad membawa anak-anaknya kepada Yesus meskipun murid-murid Yesus berusaha mengusirnya. Dan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, biarkan, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Bagi Yesus, bahwa orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus itu adalah perbuatan yang benar, yang perlu dihargai, yang perlu dipuji. Saudara, bagi orang tua, bagi orang dewasa yang membawa anak-anak kepada Yesus, mempunyai iman yang mempercayai Allah yang hidup, yang disembah,
oleh mereka juga adalah Allah bagi anak-anaknya. Janji Allah kepada umatnya di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7 dikatakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Allah berjanji bahwa Allah menjadi Allah bagi bangsa Israel, bagi umatnya, dan juga menjadi Allah bagi keturunannya, bagi keturunan bangsa Israel. Karena itu di dalam perjanjian lama, di kitab Ulangan 6 ayat 4-9, Allah menginginkan setiap umatnya untuk mengajarkan anak-anaknya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Agar anak-anak dari kecil dapat mengasihi Allah daripada siapapun yang ada di dunia ini. Dan menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Karena itu, tugas dan tanggung jawab orang tua Israel pada saat itu adalah menjadi pengingat yang selalu menceritakan kepada anak-anaknya untuk menceritakan karya Allah yang membebaskan bangsa Israel dan memelihara umatnya di padang gurun. Agar anak-anak mereka dapat terus beriman dan setia kepada Allah yang menyelamatkan bangsa Israel itu. Anak bagi perjanjian lama adalah seumpama karang bunga mawar yang suci dan indah yang harus dijaga dan yang memberikan wangi yang semerbak. Seperti itulah anak-anak Israel dari kecil, orang tua membimbing, membawa agar anak-anaknya beriman dan setia kepada Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-13, "Bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu." Petrus meyakinkan kepada orang Yahudi bahwa anak-anaknya juga adalah bagian dari komunitas rohani. Orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus untuk diberkati dan menginginkan Yesus meletakkan tangannya kepada anak-anaknya itu, mereka punya arti yang mendalam, yaitu memahami bahwa ada kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan anaknya. Ketika anaknya diberkati, dia mempercayai, orang tua itu mempercayai Allah hadir di dalam kehidupan anaknya. Allah hadir untuk menjadi Allah yang menolong, Allah yang melindungi, Allah yang menyelamatkan kehidupan anaknya. Saudara, survei di dunia pada tahun 2000 ada 40.000 anak di bawah usia 5 tahun yang meninggal setiap hari. Bayangkan saudara, setiap hari dengan usia di bawah 5 tahun ada 40.000 anak yang meninggal. Pertanyaan saya, kemana jiwa-jiwa itu? Setiap hari yang meninggal begitu banyaknya, 40.000. Di dalam ayat 14, selanjutnya Tuhan Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga.
empunya kerajaan surga. Yesus pun memandang anak sebagai penerima berkat, sebagai anak yang memiliki kualitas hidup yang sangat dihargai dan juga untuk disayangi. Karena itu, Yesus membuka kerajaannya bagi anak-anak kecil. Menjadikan anak-anak kecil itu menjadi empu, menjadi milik kerajaan surga. Surga diberikan bukan saja kepada orang dewasa, namun juga bagi anak-anak kecil. Ada kepastian keselamatan yang diberikan pada Yesus buat anak-anak kecil. Yesus mengasihi anak-anak, Yesus mencintai anak-anak kecil. Yesus pun memberikan surga kepada anak-anak kecil itu. Yesus juga melihat potensi dari penerima berkat, yaitu anak-anak, untuk mengaplikasikan berkat Tuhan di dalam kehidupan selanjutnya. Di dalam kehidupan anak-anak menerapkan berkat Tuhan itu yang diterimanya dengan berdampak bagi orang lain. Contohnya saudara Musa pada waktu kecil di Perjanjian Lama. Musa diajarkan dan beriman kepada Allah meskipun ketika Musa tinggal di istana Firaun, dia tetap menunjukkan identitas dirinya sebagai umat Tuhan dan membela bangsanya. Menjadi pemimpin bagi bangsanya, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di Perjanjian Baru ada seorang anak yang bernama Timotius yang dari kecil diajar dan mengenal kitab suci sehingga berdampak ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, dia menjadi pelayan Tuhan dan menjadi rekan Paulus dalam memberitakan Injil. Demikian juga ada seorang bapak gereja yang terkenal, Polikarpus. Waktu kecil dia mengenal Yesus dan bertobat dan berdampak pada waktu dia dewasa menyerahkan hidupnya melayani Tuhan sampai mati, rela mati, dibakar dan tidak mau meninggalkan imannya. Dia memilih mati dan mengikut Tuhan setia. Yesus juga pernah menjadi anak-anak. Dia datang ke dunia dengan proses yang normal seperti saudara dan saya. Ia juga pernah mengalami pertumbuhan sebagai seorang anak. Karena itu ia juga mengerti kesulitan dan pergumulan seorang anak. Tuhan Yesus menolong dan juga melindungi anak-anak saudara. Saudara, saya membawa 2 botol sebagai ilustrasi. Yang pertama, botol yang ada tutupnya, yang dimana ada tertulis ada Yesus. Yang kedua, ada botol yang tidak ada tutupnya. Saudara, ketika botol yang tidak ada tutup ini, pada waktu saya memukul botol ini dan bentuknya langsung penyok. Kalau dipukul berkali-kali itu pasti hancur, bisa berlipat-lipat dan tidak berbentuk lagi botol. Namun botol yang satu yang ada tutupnya, saya mengilustrasikan botol ini ada Yesus yang tertulis ada Yesus. Ketika ada pukulan sekeras apapun tetap berbentuk botol, tidak penyok, tidak hancur, berkalipun dipukul berkali-kali pun tetap utuh dan seperti ini. Kuncinya, bedanya ada tutup.
Dan tutup ini mengilustrasikan ada Yesus. Botol ini mengilustrasikan sebagai anak kita. Kalau anak kita yang tidak ada Yesus di dalam hidupnya, maka di dalam segala masalah, ada pukulan luar, ada gelombang yang sedahsyat apapun, yang menghantam, yang memukul dia, masalah yang seberat apapun, yang tidak ada Yesus akan mudah hancur. Dia akan tidak berbentuk lagi menjadi anak yang utuh seperti botol ini. Namun yang anak kita yang ada Yesus di dalam hidupnya, ketika ada gelombang, ada masalah yang sekalipun berat, ada pukulan yang berat sekalipun, di dalam cobaan ada godaan, di dalam masa pandemi saat ini, ketika anak kita ada Yesus di dalam hidupnya, dia tetap menjadi utuh. Dan bukan itu saja, dia berdampak bagi orang lain. Karena Yesus ada di dalam hidup anak kita. Akhir khotbah saya diakhiri pujian oleh Saudari Rosalinda yang juga menyanyikan lagu "Pakailah aku jadi pelayan kecilmu". Meskipun kecil, anak mau melayani Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai sahabat dan Tuhan bagi mereka. Sebelum kita mendengarkan pujian itu, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari anak ini mengingatkan bahwa Engkau mencintai anak-anak kecil, mencintai anak-anak kami, apapun bentuknya, sebagaimana apa adanya. Engkau mengasihi anak-anak, menyayangi, dan bukan itu saja, Engkau menjadi Allah yang hidup, Allah yang beserta, yang selalu menyertai hidup anak-anak kami, dan juga menjadi penolong yang melindungi anak-anak kami dari godaan, dari gelombang-gelombang masalah yang sekalipun berat. Engkau tetap menjaga dan menjadikan anak-anak kami yang utuh dan berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang tua yang membawa anak-anak kami senantiasa terus kepada Engkau, untuk memiliki iman kepada Engkau dan menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri.
kita sudah mendengarkan firman Allah. Firman Allah ingin kita boleh menjadi berkat buat anak-anak kita. Orang tua boleh menjadi berkat buat anak-anaknya. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan bersama keluargaku. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui rekening yang tertera atau boleh mengumpulkan persembahan Bapak Ibu nanti boleh diberikan buat gereja. Bersama keluargaku. Gelombang badai dalam hidup kita boleh datang, tapi kita boleh tetap melayani Tuhan seumur hidup kita. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi Yesus. Kan Dia sudah mengasihi kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan selama ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Biarlah keluarga kami boleh menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling menghormati. Tolong kami orang tua dapat memberkati anak-anak kami menjadi teladan, menjadi orang-orang yang dapat berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak kami, sehingga ada terus komunikasi yang baik dengan anak-anak. Suami istri dapat saling berkomunikasi dengan baik. Tuhan menolong kami. Tuhan tolong kami juga, kami dapat
menjadi inspirasi kepada anak-anak kami, memberikan motivasi, memberikan visi yang baik, memberikan peneguhan-peneguhan buat anak-anak kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, biarlah kami membawa anak-anak kami boleh percaya kepada Tuhan, mengarahkan kepada Tuhan. Tuhan, kirimkan kepada kami dan anak-anak kami orang-orang yang membawa kami dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini, kami berdoa untuk sesama kami di dalam jemaat, biarlah kami juga boleh saling mengasihi, kami boleh mau mengikuti pemuritan, kami mau menjadi keluarga-keluarga yang setia melayani Tuhan. Setiap jemaat di tempat ini boleh melayani Tuhan, aktif membagikan apa yang menjadi talenta dan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan di dalam melawan COVID. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya rakyat Indonesia dapat mengikuti PPKM dengan menjaga diri masing-masing untuk bisa menjaga diri sebaik mungkin dengan mengikuti aturan-aturan yang telah diberikan. Tuhan juga memberkati bangsa ini supaya bangsa ini mendapatkan vaksin secara merata, khususnya juga buat anak-anak dan buat para remaja. Antara umur 12 sampai yang umur 19 tahun mereka juga boleh mendapatkan vaksin. Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami yang terdampak karena vaksin, karena COVID ini. Tuhan menolong supaya perekonomian bangsa ini Tuhan boleh berkati. Untuk kestabilan keamanan Tuhan juga boleh berkati. Berkati para orang-orang yang berada di dalam bidang keamanan, Tuhan berikan hikmat buat para TNI, polisi, supaya mereka dapat menindak tegas hal-hal yang salah, sehingga hukum dapat terus ditegakkan di negara ini. Sehingga itu akan berdampak kepada perekonomian dan dalam banyak hal boleh menjadi lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat di tempat ini yang mengalami yang sakit COVID, kiranya Tuhan boleh sembuhkan mereka. Mereka yang lemah tubuh, Tuhan boleh pulihkan mereka satu persatu. Untuk mereka yang bergumul dengan masalah perekonomian, Tuhan juga memberkati, menolong, supaya perekonomian Tuhan tetap menopang. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami masalah relasi, suami istri, anak orang tua, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kasih di antara suami dan istri. Tuhan berikan kasih di antara anak dan orang tua sehingga ada saling mengampuni, saling memberkati dan saling menolong. Mengingat kami adalah satu tim, satu kesatuan. Kalau kami rugi, semua rugi. Kalau kami diberkati, semua diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami, jemaat-jemaat-Mu tempat ini yang mungkin tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata, Tuhan kiranya menolong. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita ingin menerima berkat Tuhan. Kita menyanyi doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia,
damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.